Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu bagaimana cara menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata atau mean, modus, dan median. Pertama yaitu adalah mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah dalam mengolah data. Data dari data yang telah diurutkan dapat diketahui nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi untuk mengetahui nilai tertinggi, nilai terendah itu dikelompokkan terlebih dahulu. Misalkan contoh sebagai berikut. Urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, berarti caranya kalau menemukan data seperti ini ada 12, 14, 11 dan seterusnya sampai dengan ada 20. Nah, di sini diurutkan dari yang terkecil. Nah, ini kan di sini ada yang terkecil paling berapa? Paling kecil adalah di sini ada angka 4 ya, angka 4, berarti nanti 4 ini adalah yang paling kecil pertama ya. Kemudian setelah itu diurutkan menjadi nanti yang paling besar berapa ya. Kita urutkan caranya seperti berikut ini. Nah, ini cara penyelesaiannya. Jadi urutan data dari yang terkecil. Ini 4, 5, 6, 8. Kenapa 8 ada 2? Nah, 8 ada 2 itu karena di sini yang ada di sini itu 8 ada 2. Nih, 1 2. Ya. 10 ada 1 karena di sini ada 1. Hanya ini saja gitu. 11 ada 3. 1 2 3. Berarti 11 yang ada di sini ada 3 nih. 1 2 3 ya. Kemudian 12 dan seterusnya ya. Berikutnya setelah dikelompokkan seperti ini, diurutkan dari yang terkecil, maka kita akan mengetahui atau bisa mengidentifikasi nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, nilai tertingginya 21, kemudian nilai terendahnya adalah 4. Kemudian berikutnya yaitu adalah rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Nah, berikut ini adalah contohnya ya. Nah, ini rumusnya untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi jumlah data itu artinya ini nih. Ini kan datanya ada 10 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Banyaknya data ada 10. Nah, jumlah data artinya jumlah data itu berarti ini ditambah nih. 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 dan seterusnya sampai terakhir. Nah, itu ya. Nah, ini cara menentukan rata-ratanya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat, bisa perhatikan penampakan seperti ini. Ya, rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Jadi jumlahnya dijumlah dulu. Nah, setelah ketemu jumlahnya adalah 119. 119 dibagi 10. 10 dari mana? 10 itu ada ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10. Nah, 119 tadi jumlah ini ya, dari hasil penjumlahan ini. Kemudian 119 dibagi 10 itu adalah 11,9. Berarti di sini dapat disimpulkan rata-rata ya, rata-rata usia kelas 6 itu adalah 11,9 tahun. Ya. Yang berikutnya modus. Bagaimana cara menentukan modus? Modus adalah data yang paling sering muncul. Jadi perlu kita garis bawahin, modus itu berarti yang paling banyak ya, atau yang paling sering muncul itu adalah modus. Tapi untuk mengetahuinya yang modus itu seperti apa, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, jika data yang ada memiliki frekuensi yang sama, maka data-data tersebut tidak memiliki modus. Ya. Namun jika ada dua data atau lebih yang memiliki frekuensi terbesar, maka data-data tersebut memiliki dua modus atau lebih. Nah, contoh berikut ini nih. Tentukan modus dari data berikut. Di sini ada pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Nah, kita hitung di sini pisang ada berapa? Pisang ada 1 2 ya, pisang ada 2. Kemudian jambu ada 1 2, ada 2 juga. Kemudian melon ada 1 2, melon ada 2. Nah, kemudian tadi jambu sudah, pisang sudah, apel. Nah, sekarang apel ada 2. Nah, berarti di sini
pisang ada 2, jambu ada 2, melon ada 2, kemudian apel ada 2. Nah, berarti kalau dia memiliki kesamaan ya, frekuensi yang sama, maka berarti di sini dalam data ini tidak memiliki modus. Nih, ya. Kelompok data terlebih dahulu. Jadi setelah dikelompokkan tadi ya, pisangnya ada 2, jambunya ada 2, melonnya ada 2, apelnya ada 2. Karena semuanya memiliki kesamaan atau frekuensi yang sama, berarti karena setiap data memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Nah, berikutnya. Ini adalah contoh menentukan modus ya dari data. Ini misalkan nih ada 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30 dan 34. Nah, caranya bagaimana? Caranya dikelompokkan lagi ya. Dari yang terkecil ada 33, 31 dan seterusnya, ini yang paling kecil adalah 30. 30 ada berapa? 30 ada 2 angka. Oh, ada 3, ini ada 3 ya, ada 3 angka nih. Ada 1, 2, 3. Berarti dituliskan 30 ada 3, 1, 2, 3. Kemudian habis 30 ada 31. 31 ada berapa? Ada 1, 2, ada 2, berarti dituliskan 2. Kemudian 32, setelah 31 adalah 32. 32-nya ada 1, berarti 32-nya 1. Nah, kemudian setelah 32, 33 ya, 33. Sekarang 33 ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti 33-nya ada 3. Ya, dan juga 34 sekarang. 34-nya ada 1, 2, berarti 34-nya ada 2. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, ya, ini kita urutkan ya, 30, 30 dan seterusnya sampai yang nilai tertinggi adalah 34. Nah, seperti ini kita bisa kelompokkan. Ya, kita hitung 30-nya ada 3, 31 ada 2, 32 ada 1, 33-nya ada 3, dan 34-nya ada 2. Jadi dari data ini ya, itu dapat disimpulkan bahwa modus data tersebut adalah 30 dan 3 ya. Ya, dan 33 maksudnya ya. Nah, ini 30 dan 33. Nah, ini adalah datanya. Ya, data atau nilai modusnya. Ya, modusnya adalah 30 dan 33. Karena jumlahnya sama, ini 3, ini juga 3. Ya, ini tidak termasuk modus ini. 2 tidak termasuk modus. Karena yang lebih dari 2 ada. Ya, lebih dari 2 ini sama ini ya, yang lebih dari 2 itu. Nah, sekarang contoh berikutnya. Ini adalah tentukan modus dari bilangan data berikut. Nah, bagaimana kalau ada 100, 108, 104 dan seterusnya? Sama, cara mengerjakannya diurutkan dulu dari yang terkecil. Ya. Setelah diurutkan dari yang terkecil, nah seperti ini nih, 100, 103, 104, 106 dan seterusnya sampai terakhir adalah 121. Nah, dari data ini yang paling sering muncul ya, 100 hanya sekali, 103 1 kali, kemudian 104 1 kali, 106 1 kali. Nah, kemudian ini 108 ada 3 kali. Nah, berarti 108 inilah yang akan menjadi modusnya ya. Modus. Jadi modus itu yang sering muncul. Ya, jadi modus data tersebut adalah 108 karena yang paling banyak ya yang sering muncul di sini. Ya. Berikutnya median. Bagaimana cara menentukan median? Median itu adalah merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jika banyak data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Ya, tentukan media data dari nilai ulangan matematika Rizky sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh nih ya. Ini contoh nilai ulangan matematikanya Rizky. Ya, ada nilai 8, ada nilai 6, ada 9, ada 7, 7 dan seterusnya. Nah, nilai ulangan terakhir itu ada yang 7. Nah, di sini untuk menentukan mediannya, caranya adalah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 6. Nah, 6-nya ada 3, berarti ditulis 6-nya ada 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan seperti ini nih penampakannya ya. Nih.
6 ada 3. Kemudian 7-nya ada 2. Ada 3 ya, maaf, ada 3. Nah, 3 1 2 3. Kemudian 8-nya ada berapa? 1 2 3. Ada 8 ada 3 nih. 1 2 3. Kemudian 9-nya ada 1 2, 9 ada 2. Nah, setelah diurutkan seperti ini, caranya untuk mencari median berarti mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya ini seperti ini. Hitung 1 2 3 4 5. Kemudian dari belakang 1 2 3 4 5. Berarti nilai tengahnya adalah 7. Nah, 7 ini berarti median. Ya. Mediannya dari nilai ulangannya Rizky. Jadi selama ulangannya Rizky itu selama ulangan itu nilai tengahnya adalah 7. Ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau datanya ternyata genap? Nah, ini kan ganjil nih, ya. Ini kan ada 11 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Ini kan ada 11 nih. Nah, sekarang bagaimana kalau genap? Nah, kalau genap seperti ini contohnya ya, untuk menentukan nilai tengahnya. Jika banyak data genap, mediannya adalah jumlah kedua-duanya, jumlah kedua yang ada di tengah nanti ya. Kemudian dibagi 2. Ya, jumlah keduanya nilai tengah yang ada 2 yang berhadapan itu kemudian dibagi 2. Nih contoh. Tentukan median dari data ulangan bahasa Indonesia Rizky. Nah, ulangannya itu ada berapa kali ulangan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau 10 berarti nanti nilai ulangannya itu akan dibagi berjumlah ada 10 ya. Kita urutkan dari yang terkecil nilai ulangannya. 6 ya. 6 ada 2, ditulis 6 ada 2 dan seterusnya. Nih contohnya nih ya. 6 ada 2, 7 ada 3, kemudian 8-nya ada 1 2 3 4. 1 2 3 ada 3 ya. 9-nya ada 2. 9 ada 2 nih. 9 ada 2 1 2. Nah, totalnya di sini ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ada 10. Nah, untuk mengetahui nilai tengahnya kita ambil, karena 10 itu berarti kan ada 2 tuh nilai tengahnya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti nilai tengahnya adalah 7 dan 8. Nah, untuk mengetahui karena di sini 7 dengan 8 ya, berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 ditambah 8 dibagi 2. Nah, kalau ini adalah data kelima dan data keenam. Ya, itu dibagi, dijumlah kemudian dibagi. Nah, ini jumlah hasilnya 15 dibagi 2 adalah 7,5. Berarti median ya, median nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky itu adalah 7,5. Ya, demikian penjelasan berkaitan dengan min, median dan modus. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Sekiranya ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Dan sebelumnya saya mohon maaf mungkin ada penjelasan yang kurang pas atau kurang dimengerti. Saya sekali lagi saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita atau pembelajaran kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.